Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Musaki. Di sini saya akan eh, menjelaskan sedikit tentang payment gateway, dan kita juga akan melakukan praktek. Oke, sebelumnya ini ada tambahan materi mengenai API. Oke, langsung saja. API atau Application Programming Interface. API adalah sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain. API menyediakan cara bagi pengembang untuk menggunakan fungsionalitas dari suatu perangkat lunak atau layanan tanpa perlu mengetahui rinciannya. API dapat berfungsi sebagai jembatan antara berbagai komponen perangkat lunak, memungkinkan mereka berinteraksi dan bertukar informasi. API dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengintegrasikan layanan, mengakses data, atau menggunakan fungsionalitas tertentu dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, jadi secara gampangannya API adalah sebuah jembatan untuk penghubung dari dua web atau dua aplikasi maupun lebih. Seperti contohnya kita di kampus Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, itu ada web Sinau, kemudian ada juga web Oase. Oke, kita sebagai klien pada saat kita sebagai klien atau sebagai user ya, pada saat kita melakukan ujian UTS atau UAS, nah di situ kan kita melakukan tes real time. Kemudian kalau misalkan ujiannya teori, itu nilainya langsung bisa muncul di situ, di Sinau-nya langsung. Oke, kalau misalkan muncul itu datanya itu ada di Sinau, di sistem Sinau. Tetapi datanya juga sinkron ke sistem yang ada di link Oase. Jadi yang link Oase itu mengambil data-data nilai yang nilainya itu hasil dari ujian kita yang ada di Sinau. Nah, itu cara komunikasinya menggunakan API. Jadi seperti itu. Jadi Oase itu langsung mengambil data saja yang sudah ada. Gambaran singkatnya seperti itu. Jadi kita sebagai user pengguna pun tidak melakukan dua kali tes, satu tes di Sinau ataupun satu lagi di Oase, tapi cukup satu kali, tetapi data itu bisa diolah di berbagai aplikasi. Dan cara mengolahnya itu dengan menggunakan API. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang API. Barangkali ada yang belum jelas, bisa diketikkan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian ada payment gateway. Nah, payment gateway itu adalah sebuah layanan yang memfasilitasi proses pembayaran elektronik antara pembeli dan penjual dalam transaksi e-commerce. Ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan situs web atau aplikasi penjual dengan bank atau lembaga keuangan yang mengelola pembayaran. Payment gateway memastikan bahwa informasi pembayaran yang dikirimkan oleh pembeli aman dan terlindungi. Oke, kemudian ini ada beberapa fungsi dari payment gateway. Fungsi yang pertama itu untuk penerimaan informasi pembayaran, kemudian untuk enkripsi dan keamanan, kemudian ada otorisasi transaksi, notifikasi, kemudian pemrosesan pembayaran ulang. Nah, ini contoh gambaran payment gateway. Jadi ini ada pembeli yang melakukan belanja atau transaksi melalui toko online, kemudian
saat pembeli melakukan transaksi, melakukan transfer di salah satu toko online. Nah, itu toko online itu langsung berkomunikasi dengan payment processor. Nah, payment processor ini berfungsi untuk menjadi penjembatan antara toko online tersebut dengan bank. Nah, kemudian dari bank ini, setelah itu baru masuk ke penjual. Seperti itu. Selanjutnya adalah Midtrans. Nah, ini Midtrans adalah salah satu layanan yang mendukung payment gateway, yang di video kali ini juga kita akan menggunakan Midtrans. Nah, ini Midtrans juga support ada cukup lengkap di sini. Ada e-wallet seperti GoPay, QRIS, ada ShopeePay. Kemudian ada kartu juga, ada Visa, Mastercard, dan lain-lain. Ada bank seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata Bank, dan lain-lain. Kemudian ada counter seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menggunakan tanpa kartu seperti Akulaku, Paylater, Kredivo. Nah, ini itu adalah tampilan biaya transaksi payment gateway menggunakan Midtrans ya. Ini tampilan bank transfer, kemudian e-wallet, kemudian kredit atau debit card, ada counter, ada yang tanpa kartu. Nah, Midtrans ini juga terdaftar dan memegang lisensi Bank Indonesia sejak 2018. Juga terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kemenkominfo. Oke, jadi seperti itu penjelasan singkat materi tentang payment gateway dan Midtrans. Selanjutnya kita langsung lakukan praktek saja. Ya, untuk yang pertama kita buka dulu Midtrans. Kita cari midtrans.com. Ya, oke, bagi yang belum mempunyai akun, bisa lakukan pendaftaran dulu dengan cara daftar sekarang. Kemudian kita pilih daftar via website. Nah, kalau ini saya sudah login, coba logout dulu. Nah, nanti kalau misalkan masuk ke seperti ini, itu tinggal masukkan saja untuk registrasi. Di sini masukkan nama bisnisnya, ini bisa bebas ya. Ini saya contohkan bisnis saya itu kopi kenangan contoh. Kemudian nama panjang, full name. Kemudian kita masukkan email di sini, menggunakan email yang aktif. Soalnya setelah ini kita itu melakukan verifikasi ya. Kemudian memasukkan nomor. Selanjutnya di sini masalah bisnis legalitas. Kalau misalkan kita sudah mempunyai perusahaan yang sudah legal seperti PT, CV, yayasan, koperasi, nah itu kita checklist yang di bagian atas ya. Tetapi kalau misalkan belum, misalkan kita masih bisnis-bisnis sampingan atau yang belum berbadan hukum, kita pilihnya yang di bawah. Setelah itu kita masukkan passwordnya, kemudian kita masukkan confirm password juga. Nah, setelah di sini diisi semua, nanti kita kasih centang di bagian yang paling bawah. Selanjutnya register. Oke. Nah, setelah register itu biasanya nanti ada perlu verifikasi ke akun emailnya. Jadi setelah klik register, nanti silakan buka Gmail ya, gmail.com. Itu
cari pesan terbaru dari Midrange, kemudian nanti ada link untuk verifikasi, itu diklik saja. Oke, setelah sudah diverifikasi, nanti kita masuk ke menu login. Nah, di menu login ini kita masukkan email kita yang tadi kita buat dan passwordnya. Oke, kemudian kita login. Nah, teman-teman kalau misalkan muncul tab seperti ini, itu nanti bisa disilang aja, nggak apa-apa. Ini kan nanti kalau misalkan kita menggunakan Midrange yang real, yang benar-benar nanti kita pakai di usaha kita, itu bisa kita lanjutkan untuk registrasi bisnisnya. Nanti di sini juga ada memasukkan data-data usaha kita seperti KTP dan lain-lain. Tetapi untuk pembelajaran kali ini kita tidak menggunakan yang real. Jadi ini kita silang saja. Oke, ini kita masuk di halaman utama dashboard dari Midrange. Seperti ini dashboardnya. Tapi kita pilih dulu yang di sini. Nah, di sini itu ada dua pilihan, ada production dan sandbox. Untuk production ini itu untuk yang real. Jadi untuk transaksi-transaksi yang real, yang bisnisnya sudah di ACC dari Midrange sendiri ya. Tetapi karena kita masih menggunakan simulasi untuk pembelajaran, kita pilih yang sandbox. Ya. Nanti kalau misalkan kita bikin akun yang real dan ada pembayaran yang real juga, kita masuknya yang production. Jadi kita pilih yang sandbox. Oke, ini disilang lagi saja. Nah, ini tampilan dashboard dari sandbox Midrange. Ya, di sini itu ada dua cara menggunakan Midrange ya. Yang satunya menggunakan coding, kemudian satunya lagi tanpa coding. Oke, jadi untuk yang tanpa coding ini itu misalkan kita mempunyai usaha, seperti misalkan kita jualan makanan, apa jualan kayak basreng kayak gitu, tetapi masih belum menggunakan sistem yang benar-benar terstruktur seperti menggunakan web atau aplikasi, hanya masih menggunakan by WA ataupun apa, itu kita bisa juga menggunakan Midrange yang tanpa coding ya. Nah, untuk Midrange yang tanpa coding ini, Midrange itu keuntungannya itu misalkan yang klien kita itu ingin melakukan pembayaran atau transfer ya. Jadi kalau misalkan kita itu adanya rekening BRI, tapi klien kita itu nggak ada rekening BRI, misalkan adanya BCA atau Mandiri, nah nanti kan kena potongan admin berapa ribu untuk transfer antar rekening. Ataupun misalkan klien kita itu ternyata nggak punya ATM, nggak punya bank ya, jadi hanya punya kayak aplikasi GoPay, ShopeePay. Nah, itu bisa kita arahkan untuk menuju ke payment gateway. Jadi untuk klien kita itu pembayarannya langsung ke payment gateway, nanti dari payment gateway itu diolah ke rekening yang kita punya. Jadi untuk memudahkan user kita ya, pembeli, untuk melakukan transaksi. Jadi nggak mesti harus sama-sama rekeningnya, misalkan BRI atau Mandiri, tetapi ini menggunakan bank apapun itu bisa.
di Mitrans ini. Nah, untuk cara menggunakan yang tanpa coding, kita masuk ke payment link. Nah, ini tampilan dari payment link. Untuk yang pertama kita buat dulu payment linknya. Jadi kita pilih single payment link. Oke, kemudian kita create payment link. Di sini kita masukkan title. Di sini opsional. Ini kita bisa contohkan ya, misalkan pembeli kita namanya Zaki. Kemudian customer details, ini require customer detail, kita pilih yes saja. Kemudian kalau misalkan kita butuh customer alamat dan detail dari customer kita, itu kita klik yes saja di sini. Nah, nanti di sini itu kita perlu memasukkan email dari pembeli kita, nomor HP, alamat, ya, kota, seperti itu. Tapi kita di sini tidak menggunakan itu, jadi kita klik no saja. Pilih yang no. Kemudian di sini juga ada expire time. Jadi untuk transaksi ini itu bisa dibatasi, bisa 1 hari, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya. Ini kita biarkan saja. Kemudian ada juga maksimum penggunaan. Nah, karena kita menggunakan 1 kali transaksi, jadi kita pilih default saja, tetap 1. Nah, kemudian ada payment methods. Nah, di sini itu bisa kita setting dengan cara selected payment methods. Nah, ya, jadi itu kita bisa pilih ya. Kita misalkan pembeli kita itu tidak boleh menggunakan virtual akun. Jadi ini kita uncheck list seperti ini. Nah, berarti kan nanti kalau misalkan ada pembeli itu harus transaksi menggunakan misalkan GoPay, ShopeePay, Alfamart atau lain-lain yang di checklist di sini. Jadi karena untuk banknya tidak kita checklist, jadi pembelinya itu tidak bisa melakukan transaksi menggunakan bank. Oke, ini kita contohkan saja seperti ini, kita save payment. Ya. Tapi misalkan kita tadi itu mau diaktifkan semua, itu kita tinggal klik yang di sini, all payment methods. Oke. Selanjutnya ada di menu yang bagian paling bawah, itu kita masukkan list-list yang dibelanjakan oleh pembeli. Contoh ini ya, kita masukkan item ID-nya, setiap data itu harus ada ID-nya. Kemudian kita masukkan item name-nya. Contoh kopi. Nah, di sini itu kita masukkan biayanya kopi, harganya berapa. Contoh 5.000. Nah, di sini itu banyaknya kopi yang dipesan. Kita coba pilih 2. Oke, jadi di sini langsung muncul 10.000. Kemudian apabila pembeli melakukan transaksi lebih dari 1 item, itu kita tinggal pilih yang add item saja. Nah, ini ID-nya kita bedakan, kita coba item name-nya susu contoh. Ini harganya kita masukkan, kemudian ordernya 1. Oke. Jadi di sini total amount-nya atau total biayanya itu sebesar 14.000. Setelah itu, setelah sudah semua, kita create payment link. Oke. Nah, kemudian setelah sudah, nanti akan muncul payment link successfully create. Jadi ini ada link yang nanti kita berikan kepada pembeli kita. Coba kita akses ya. Oke. Nah, jadi ini link yang nanti kita kirim ke pembeli. Misalkan pembeli kita
ini kan masih menggunakan yang tanpa coding. Jadi misalkan pembelinya itu kita melakukan komunikasi menggunakan WA, nanti linknya dikirim saja ke WA. Nanti ini yang memasukkan itu dari pembeli kita. Oke, nanti ini adalah yang muncul di pembeli kita ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah berikan linknya di sini, itu yang melakukan, yang menginput itu dari pembeli kita. Kemudian ini kita masukkan full name ya, ini bebas. Ini berarti nama dari pembeli kita, kemudian memasukkan nomor HP-nya, kemudian juga masukkan emailnya juga. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah kita klik next, nanti di sini muncul opsi-opsi pembayaran yang tadi sudah kita setting. Jadi di sini tidak ada pembayaran dengan menggunakan bank transfer, adanya yang lainnya. Nah, ini kita contoh ya, kita contohkan menggunakan GoPay saja. Kita klik di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul QR code-nya ya. Ini nanti yang di-scan langsung. Nah, ini kan karena kita masih menggunakan simulasi, jadi kita melakukan pembayarannya dengan menggunakan simulator. Kita ketik saja docs Mitrans. Nah, kita pilih yang testing payment on Sandbox. Nah, setelah sudah kita masuk di sini, kita cari untuk pembayaran dengan menggunakan GoPay. Kita scroll ke bawah e-wallet. Oke, ini ada GoPay. Kita klik QRIS Simulator. Ya, oke. Nah, di sini kita perlu memasukkan QR code-nya, URL-nya. Nah, caranya itu kita masuk di pembayaran yang tadi, klik kanan, copy image address. Selanjutnya kita masuk di simulatornya, ini kita paste. Setelah sudah, kita scan QR. Oke, di sini kita transaksi menggunakan GoPay, kita bayar. Ya, di sini keterangan transaksinya sudah berhasil. Jadi kita kembali lagi ke sini. Oke. Juga ada notif payment successful. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa kita silang saja ya. Setelah sudah, berarti ini transaksi sudah berhasil ya. Oke, kita ke menu transaksi ya. Kita lihat nih 1 Januari 2024 payment dengan order ID sekian. Ya, ini bisa kita klik juga untuk melihat contoh produk detail. Nah, ini ada kopi 2, susu 1. Jadi bisa kita lihat juga di sini. Kemudian di sini status transaksinya sudah hijau atau settlement ya. Oke, berarti sudah pembayarannya itu sudah masuk ke Mitrans, tinggal menunggu di ACC saja oleh kita ya. Tetapi kalau misalkan ini biasanya itu kita tunggu selama 24 jam ya, nanti untuk berbagai sukses. Tetapi untuk yang menggunakan akun real, bukan yang simulasi dengan menggunakan sandbox. Oke, jadi dengan menggunakan Mitrans yang tanpa coding ini, di sini juga bisa langsung ya kita ekspor datanya. Jadi nanti itu kita bisa pilih rank datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian file formatnya ya. Kemudian nanti datanya akan dikirim ke email. Ya, jadi
Di sini yang tanpa coding itu untuk membuat linknya itu memang kita masih menggunakan cara manual. Tetapi ketika sudah melakukan transaksi itu transaksinya itu bisa langsung kita ekspor otomatis ya, tanpa kita ngetik satu-satu lagi atau ngerekap data manual juga. Di Midrange sudah ada untuk ekspor transaksi. Oke, jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara menggunakan payment gateway Midrange dengan cara tanpa coding. Oke, selanjutnya kita masuk di cara yang kedua dengan menggunakan coding. Oke, sebelum itu ya nanti akan saya berikan link file project, kemudian link-link yang terkait yang nanti akan kita butuhkan di project kali ini, di praktek kali ini. Oke, jadi usahakan file-file itu di-download semua dulu ya. Oke. Nah, setelah di-download kita buka dulu aplikasi XAMPP. Nah, kita tunggu, kemudian kita start yang Apache. Karena kita di sini tidak menggunakan database, jadi kita hanya menggunakan service web saja yang kita start. Oke, setelah itu yang file yang tadi di download kita masukkan di XAMPP htdocs. Nah, nanti kan teman-teman download dengan nama kedai kopi kenangan senja. Nanti kita taruh di htdocs saja di sini, kemudian klik kanan extract here. Oke, nanti di sini ada muncul tambahan satu dengan nama kedai kopi kenangan senja. Ini kita juga bisa buka dulu ya webnya, localhost kedai kopi kenangan senja, kita enter. Oke, jadi web file project yang sudah dibuatkan itu munculnya akan seperti ini ya. Tetapi kita di sini hanya fokus untuk melakukan transaksi menggunakan payment gateway. Jadi di sini itu kita masukkan keranjang yang contoh ya, ini kan belum disetting. Kita masukkan keranjang. Kemudian ini kita lihat keranjangnya. Nah, nanti coffee beans-nya masuk yang tadi kita masukkan keranjang. Kemudian kita bisa tambah juga di sini. Kemudian untuk customer detail ini kita perlu masukkan ya seperti yang tadi. Tetapi ini bedanya sudah menggunakan sistem yang lebih baik. Di sini menggunakan web. Jadi masukkan saja seperti ini. Kita klik checkout. Nah, di sini itu belum ada aksi apapun karena ini belum kita setting. Jadi selanjutnya kita setting dulu ya untuk melakukan payment gateway dengan menggunakan web coding. Oke. Ya. Kita buka dulu file Word dari payment gateway. Di sini juga sudah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Jadi berarti di sini kita sudah melakukan dari step 1 sampai ke step kelima. Selanjutnya ya kita buka Visual Studio Code. Oke, kita tunggu aplikasinya sampai terbuka. Ini kita close folder dulu. Oke.
Kita tunggu. Nah, di sini kita buka file project yang tadi sudah di download dan juga sudah kita ekstrak ya di htdocs dengan cara kita klik file, open folder. Nah, kemudian kita masuk ke C, send, htdocs. Kemudian kita pilih yang kedai kopi kenangan senja. Di sini kita klik select folder. Oke. Sampai di sini file projectnya sudah kita buka di Visual Studio Code. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di petunjuknya dulu. Jadi kita harus membuat folder dengan nama PHP. Kemudian kita buat file placeorder.php di dalam folder PHP. Oke, di sini kita buat dulu folder PHP. Kemudian di dalam folder ini kita buat file dengan nama placeorder.php. Ya, placeorder.php. Kemudian, nah ini untuk codingnya sudah saya berikan juga di sini. Jadi tinggal copy paste saja. Ya, biar tidak lama. Ini kita klik di sini, kita Ctrl A, kita C, Ctrl C ya. Kita copy, kemudian ini kita silang dulu. Kita klik di sini, kita paste. Oke. Nah, setelah sudah kita save dulu. Oke, jadi di sini sudah. Kemudian kita perlu untuk merubah your server key. Ya, kita perlu merubah ini. Your server key-nya dengan menggunakan server key untuk di aplikasi Mitrans kita. Di Mitrans kita tadi ya, kan di sini pastikan kita menggunakan sandbox karena kita hanya menggunakan simulasi ya. Nah, di sini kita klik setting yang di sini. Kemudian kita masuk di menu access keys. Kita klik. Kemudian nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, di sini kita perlu copy paste server key-nya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Yang bagian your server key ini kita hapus dulu, kemudian kita paste. Setelah sudah kita save. Oke. Nah, setelah sudah, ini kita perlu melakukan download untuk library Mitrans. Kemudian ekstrak dan pindahkan ke folder PHP. Oke, nanti ini juga saya kirim linknya di deskripsi ya. Nah, jadi di download, kemudian ini Mitrans PHP Master, kita klik kanan, extract here, kemudian yes to all. Nah, nanti yang Mitrans PHP Master ini itu kita copy, klik kanan, copy, kita masukkan di file project kedai kopi kenangan senja di folder PHP. Sini kita klik kanan, paste. Oke. Setelah itu kita perlu membuat file dengan nama checkout.js di folder JS. Oke. Kita kembali ke VS Code, kita cari folder JS. Kita klik. Kemudian kita buat file dengan nama checkout.js. Kita buat file checkout.js. Enter. Setelah sudah, ini codingannya juga sudah disertakan, tinggal copy paste saja. Ini klik di sini, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian masuk ke sini ke Visual Studio Code, tinggal paste saja. Oke.
Setelah sudah, kita save. Nah, kita kembali lagi ke petunjuk. Kita perlu masuk ke file index.html, kemudian masukkan kode seperti di bawah ini. Nah, ini kita klik dulu Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk melakukan copy. Kemudian kita masuk di file index.html. Nah, di sini kita perlu memasukkan kode tadi di atas dari head penutup. Nah, di sini juga sudah diberi komen untuk midrange. Jadi klik saja di sini, kita enter, kemudian kita paste. Oke, kita save dulu. Selanjutnya, untuk yang your client key ini juga perlu kita ganti dengan menggunakan client key yang ada di midrange kita. Ya, kita kembali ke midrange di sini. Ini client key-nya kita copy paste. Kita copy, kita paste di sini. Your client key-nya kita hapus, kita paste di sini. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu ini kita lanjut untuk melakukan testing. Kita masuk ke browser. Ini kita refresh dulu. Ya, kita order lagi ya. Ini klik satu kali, kita pilih keranjang. Ini kita masukkan namanya. Nomor HP. Kita klik checkout. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi sampai di sini itu link dari midrange-nya sudah terintegrasi dengan web kita. Ya, oke. Jadi ini coba kita lakukan transaksi lagi menggunakan GoPay. Kemudian klik kanan. Copy image. Ini saya menggunakan Edge ya, jadi beda. Kita pindah ke Chrome saja ya, biar sama kayak tadi. Oh, kita perlu ini lagi, order. Masukkan nama, email, nomor HP, kita check out. Oke, di sini kita pilih yang GoPay, kemudian klik kanan, copy image address. Nah, di sini ini kan transaksi yang tadi ya. Kita simulate another queries. Ini kita masukkan lagi di sini. Dipaste kode yang tadi, kemudian kita scan QR. Kita bayar. Oke, di sini transaksinya sudah berhasil. Ya, oke. Juga ada notif pembayaran telah berhasil. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk melihatnya lagi, kita kembali ke midrange yang ada sandbox-nya. Kita kembali ke transaksi. Ya, di sini kita lihat ya. Ini yang 2158. Sudah hijau ya. Jadi ini sudah masuk pembayarannya. Dan ini statusnya pending. Jadi karena yang tadi di sini kita transaksi di sini ya. Karena tidak kita lanjutkan untuk melakukan transaksi, jadi di sini keterangannya pending. Oke. Nanti kalau misalkan ini jamnya, waktunya sudah berakhir, nanti statusnya akan berubah menjadi expired. Oke, jadi seperti itu ya praktek kali ini untuk payment gateway. Tadi dengan menggunakan tanpa coding dan dengan menggunakan coding. Ya, jadi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau
ada yang error atau ada yang bingung ya, bisa ditulis saja di kolom komentar. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.